Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gembira saya dapat menyapa kembali saudara-saudara melalui perangkat yang saudara pergunakan. Mungkin ada di antara saudara-saudara menyimak melalui gadget, atau melalui laptop, atau juga menyimak melalui layar lebar di rumah saudara-saudara. Rasanya sudah hampir 1 tahun kita melalui pandemi. Betapapun berat, tapi oleh karena kemurahan Tuhan, kita semua diberi kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan suasana yang tidak menyenangkan ini. Tidak terbayangkan oleh kita sebelumnya bahwa banyak di antara kita ternyata dapat mengerjakan pekerjaan dari rumah masing-masing. Dapat beribadah bersama-sama dari rumah masing-masing dan belajar bersama di rumah kita masing-masing. Mungkin jangan-jangan sebagian di antara kita sudah mulai menyukai cara baru ini, yang banyak menghemat tenaga, bahan bakar, terhindar dari kemacetan, bahkan polusi udara. Bahkan bagi para pengambil keputusan, banyak di antara mereka merasa lebih produktif untuk mengambil keputusan karena meeting dalam 1 hari bisa dilakukan dengan begitu banyak rekan bisnis, dengan agenda yang bermacam-macam. Ini menunjukkan setiap kenyataan hidup mempunyai banyak sisi. Kenyataan hidup itu ternyata tidak hanya satu sisi. Di satu sisi kita bisa mengalami hambatan, ternyata di sisi yang lain memberi banyak kemudahan. Di satu sisi kita mengalami kerugian, ternyata di sisi yang lain kita justru mengalami keuntungan. Hidup di dunia ini ternyata memiliki banyak dimensi. Sebuah peristiwa yang sama dapat mempunyai dimensi yang berbeda-beda. Apalagi apabila kita melihat hidup di dunia ini dari kehidupan yang lain. Jadi yang disebut realita dalam hidup ternyata tidak hanya satu. Oleh karena hidup punya begitu banyak dimensi, maka kita jangan terpaku hanya pada apa yang kita rasakan saat ini saja. Sebab pada saat yang sama Allah bisa sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih penting dan lebih berharga dalam kehidupan ini. Ketika Paulus menghadapi sebuah kenyataan bahwa tubuh jasmaniahnya semakin merosot, Paulus tidak tawar hati. Sebab Paulus mengarahkan matanya pada dimensi lain dari hidupnya. Ia mengatakan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 hingga ayat yang ke-18 demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tetapi hidup batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Pandemi di satu sisi mendatangkan kesusahan, namun di sisi yang lain ia bisa memperkaya kehidupan. Mungkin setelah pandemi usai kita akan mempunyai begitu banyak kebiasaan baru dalam menjalankan aktivitas kita. Oleh karena itu mari kita jalani pandemi dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan, sambil mencari kehendaknya dalam hidup kita. Jangan-jangan melalui ini semua Tuhan juga sedang mengubah hidup pribadi kita. Tuhan sedang merancang pelayanan kita sedemikian rupa, dan Tuhan juga membaharui masa depan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.